Om Swastiastu. Saudara, di Bali biasanya di pura-pura itu ada yang namanya sesuwunan, barong maupun rangde. Nah, eh, barong dan rangde ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan Bali. Bagaimana makna daripada barong dan rangde ini? Nah, selengkapnya membahas itu di Sapa Bali kali ini saya sudah bersama Jero Komang Indra Wirawan atau yang dikenal dengan Komang Gases. Saya panggilnya apa nih, Komang Gases? Komang Gases. Oke deh, Komang Gases. Beli aja deh biar nyantai. Nah, Beli, kita bahas santai aja nih tentang barong dan rangde. Ada yang dipentaskan seperti yang di sini nih, di sini ditaruh seperti itu ya. Ada juga yang disakralkan, ditaruh di pura seperti itu. Tapi sebelum lanjut ke sana, sebenarnya apa sih makna daripada adanya barong dan rangde ini? Oke, Mo. Kalau kita melihat dari aspek teoestetika budaya agama Hindu di Bali ini, Mo, ya, bahwa barong dan rangde itu merupakan warisan budaya leluhur masyarakat Hindu yang ada di Bali pada khususnya, Mo. Di mana itu merupakan sebagai salah satu niase, Niase itu apa? simbol perwujudan Ida Betara. Dalam konsep tatanan bakti dan apara bakti, ketika bakti manusia itu tidak memerlukan simbol karena dewa di dewe. Dia sudah meyakini totalitas tentang Atman Brahman itu sendiri. Tetapi ketika manusia kurang percaya dengan entitas tersebut, dia mempergunakan konsep apara bakti. Untuk menghadirkan. Ya, Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Nah, tentunya simbol-simbol yang dihadirkan niki tidak hanya semata-mata berbahasa mulok itu. Simbol ini tentunya ada dasar literatur, Mo. Apa itu? Iya, sastranya. Sastranya. Ada sastranya yang tentunya. Disebutkan di mana kalau soal barong? Kalau barong dan rangde tentunya ada dalam barong suari, ya kan? Masyarakat Indo di Bali, Ampura niki dulunya tidak ada menyebutkan istilah rangde, Tapi ya tadi saya nyebutin rangde. Rangde, karena masuk alkulturasi budaya. Sih, Bu? Beda jauh, Mo. Ya Maaf kan? sebelumnya. Kalau berdasarkan dari perspektif atau sastra Barong Suari, ya di sana perjalanan Betara Siwo, Betari Umo, Betara Siwo dari Sangkaludra Buta Egek, Banaspati Raja menjadi Barongket. Betari Umo menjadi Betari Durga, kadarasnya ini Buta Buti bertemu menjadi 108. Di sini cerita dari Barong Suari sehingga ada Trisemaya. Ada istilahnya barong tele, topeng bang, topeng tele, topeng pedamprat, barong dan Ratu Ayu. Ratu Ayu dan barong niki masuk secara tatanan keyakinan. Ratu Ayu ini maksudnya yang biasa sekarang rangde. Ya, lokal wisdom kita. Ya, diberikan nama secara sakralisasi Ratu Ayu, Ratu Gede, Ratu Bagus, Ratu Walid dan seterusnya. Ya, ketika masuk alkulturasi budaya, ya, dari Barong Suari, Lontar Sudamala, Tantra, Berawa dan sebagainya bercerita tentang Siwa, Durga itu sendiri, mempersaingkan Banaspati Raja, Ratu Gede, Ratu Bagus, Ratu Walid. Dan seperti itu masuk alkulturasi budaya, ya, dari perjalanan Jawa Timur, Erlangga, Kediri, ya, Walu Nateng Dirah, jadi dari teks ke konteks menjadi cerita calon arang. Teksnya dari Jawa Timur menjadi konteks pembalian pementasan drama dari calon arang. Dan disitulah disebut rangde. Rangde. Sedangkan rangde itu dalam kamus besar bahasa Indonesia rondo janda. Berarti kita nggak boleh dong seharusnya menyebut sesuwunan, maksudnya di pura ini. Tedona rangde, berarti nurunin janda dong. Gitu kan? Berarti harusnya sebutannya Ratu Ayu. Ratu Ayu, segera ditiang, tedonan pelawat ida betara Ratu Ayu, Ratu Gede, jaga bacang musola, napak pertiwi, napak siti. Ya, tedonan rangde jaga bacang solan ya. Bagi kita itu sudah bergeseran. Nah, ini harus ada apa etika kita dalam menyebutkan itu biar nggak salah gitu ya. Kita nanti menyamakan rangde yang pertunjukan calon arang dengan sesuwunan. Harusnya berbeda. Penyebutannya pun harusnya berbeda. Ada etikanya. Ada etikanya. Nah, itu dikembangkan, ya dipopulerkan ketika zamannya dalam Motu Renggong di abad 16-17, baru kesenian itu populer lagi, Mo. Barong, rangde, ya sederhana lah kita bilang rangde dan sebagainya. Nah, sekarang tradisi ini tentunya diawali dari pementasan budaya, ada melawang-lawangan. Nah, dari pintu ke pintu, apalagi sekarang ada tradisi mepetuk, ya bertemu para Yowana, anak-anak semua untuk supaya kreativitasnya di sana, pengembangan pelestarian budaya di sana. Nah, Bli, kalau kita flashback lagi sebenarnya barong ini, kalau mungkin apakah ada penelitiannya, ini sudah sejak kapan? Kalau dibilang abad barong itu ada, belum saya pernah baca atau mendengarkan. Tapi ketika kita merajuk dari sumber Kang Cingwi, Jaya Pangus, Sri Jaya Kusunu itu sendiri, barong dan rangde itu sudah ada. Berarti sudah sejak kerajaan Bali kuno. Bali kuno. Ya? Di sana sudah ada pertemuan antara alkulturasi budaya, barongsai, barongket itu sendiri. Ada barong landung itu sendiri. Kan seperti ini sudah ada. Itu jauh sebelumnya
era zaman itu. Berarti kalau kayak barong-barong ini apa mungkin ada unsur akulturasi karena Tidak menutup pengaruhnya kemungkinan ya? barongket Tapi ini itu sudah ada penelitiannya nggak? mungkin diisi ada. Kita yang belum dapat angka tahunnya belum ada, tetapi diprediksi barongket ini terinspirasi dari pengaruh budaya Cina. Ya, dari pengaruh budaya Cina, dari barongsai itu sendiri dikemas dia mau seperti nikel. Iya. Tuh. Nah, tadi sudah dijelaskan ada memang apa Ratu Ayu, Ratu Gede itu memang sesuwunan dan ada juga barong rangdo yang untuk tontonan seperti itu. Nah, kalau untuk sesuwunan sekarang kan banyak ada yang orang nangyang Pelawatan, barong. Sebenarnya tujuannya apa sih beli? Tadi itu sudah disampaikan ya untuk menambah kepercayaan. Tapi misalnya kemarin punya satu terus nambah lagi seperti itu emang kenapa harus? Di sana bisa dilihat daripada sastra dan dua bineka tanpa sastra. Kalau memang sastra kita mengikuti aturan. Ya, kalau kita mengacu pada lontar lingga, ya salah satunya yang diberikan petunjuk dari Ida Nabi, Ida Empu, bahwa lontar lingga itu menyatakan esensi perjalanan daripada Ida Batara Brahma dengan Batara Wisnu. Ya, Tedun dilarai oleh Batara Siwa dengan lingganya sendiri, di mana Batara Brahma dan Batara Wisnu melinggih ring pura desa dan ring pura pusa. Seperti itu, barongket menika dengan dasarnya barong suari itu sendiri. Ya, melinggih ring pura dalam itu sendiri dengan ditemani dengan Betari Durga itu sendiri. Turun kadarosnya buta egek, kadarosnya sangkala kali Banaspati Raja diberikan nama istilahnya barongket. Ya, barongket lelipi nama kata ket. Nah, diberikan barongket seperti itu. Di situ sana ya diperkuat dengan literatur tadi itu. Ya, sekarang kalau ada orang yang punya di pura dalam, ada barong satu, ada Ratu Ayu satu, mereka mengacu pada lontar lingga atau lontar barong suari itu sendiri. Ya, Kidung Sudamala. Kalau ada punya Ratu Ayu dua, warna hitam atau sama warna putih satu, atau merah atau pancawarna, identik dengan Betari Durga, Batur Kali Kemaya. Oh, berarti itu nggak sembarangan ya di pura ini baru kenapa ada ini dua, harus ada sumbernya, ada sastra ya. gitu ya. Ada lagi kalau dia punya Ratu Ayu 2, barongket 1, tidak menutup kemungkinan bersumber dari cerita Calon Arang. Barong ini adalah implementasi dari Empu Beradah. Ratu Ayu ini putih atau berumbun, walu nating birah, Batari Durga itu sendiri. Ini Batur Kali Kemaya adalah madu segara atau madu segara atau nirarung. Nah, tergantung konteksnya mana. Sekarang ada rangda 5, tidak terlepas daripada konsep Pancadurga. Ada rangdanya 6, terinspirasi dari lontar Calon Arang, lenda, lendi, kandi, kuyang, wakisem, sewang dana secara sastra. Tapi ada nggak yang lebih daripada itu? Banyak. Itu berarti dia kenapa bisa tidak? Maksudnya sastranya yang menyebutkan baru sampai segitu. Sekarang beda lagi dengan dua bineka tanpa sastra. Kalau dua bineka tanpa sastra, pemangkunya yang mendapat pewisik. Ya, apa yang harus dilakukan sehingga dia diberikan nama sesuai dengan local wisdom, Ratu Gede Sapu Jagat, Ratu Ayu Mas Manik Makatel dan seterusnya. Itu berdasarkan dua bineka tanpa sastra lepas daripada sastra itu sendiri. Pewisik ya. Sangat fleksibel sekali ya sebenarnya. Makanya jangan disamakan biarpun ada Ratu Ayu di pura dalam A, B, C dan D, meskipun satu widangan bentuknya sama, modalnya sama, kenapa saling melinggihi sama? Tergantung dari tatua itu sendiri. Dia ingin menstanakan siapa dalam wujud beliau. Jangan mau mengharap ini Ratu Ayu niki tedun tusuk dengan keris. Ratu Ayu niki tedun saboh dogen hujan dogen, tergantung daripada proses awalnya itu. Nah, Bri, saya tertarik kalau biasanya barong itu prosesnya seperti apa sih sampai menjadi Ratu Ayu atau disakralkan gitu. Saya barong ataupun rangde menjadi disakralkan itu prosesnya seperti apa? Ada alo ayu ning duasa dari pertama dari duasa ya nunas pemargi mau pekeleng mau piuning baru munggal. Kalau kita buat dari awal munggal motong kayu di tempat di mana berdasarkan petunjuk Ida Batara. Setelah ngepel kayu, munggal kayu punika ambil. Baru sekarang dicarikan duasa lagi untuk napak. Toreh dan masang sulingge oleh undagi, oleh pelingsir yang dituakan, yang disucikan. Setelah ditapak, baru undagi berproses. Setelah berproses memiliki bentuk sesuai dengan skala. Setelah ini jadi, baru ada istilahnya ngodak ngayung. Dibuat, dia dicet, dia dan seterusnya. Setelah secara skala beres, baru ada acara sekarang, upacara ritual.
ada upacara pemelaspas, pemakuh, mesilihase, pasupati, majaya-jaya, supaya barong ini disakralkan. Setelah disakralkan secara skala, ya bertanya sekarang, benar nggak? Sudah. Meskipun sang sulingnya manggalan yang pesaksi sampun masupati, pertanyaan masyarakat, udah isi belum? Secara konsep apara bakti meragukan Mas ini. Ya, oleh karena nike disambut dengan lontar Kidung Sudamala, dengan lontar Tantra Berawo, Rangda Ratu Ayu niki dibawa dia ke kuburan. Tergantung setua boleh bawa ke kuburan, boleh bawa ke kayangan Prajapati, desa, pusat atau di tempat yang dianggap dimohonkan anugerah. Ya, tergantung tetua nike mau dibawa ke Merte, bawa ke Dana, bawa ke Wisesan, bawa ke Sidian, tergantung masyarakat tersebut. Ngerehan bahasanya mau. Biasa tanda-tandanya apa ya? Ngereh nike rah reh ruh, menghadirkan kekuatan di skala untuk mempatenkan pasupati skala. Das niki. Ya ciri-cirinya ada kunang-kunang, ada api, ada trans, kerauhan di sana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya ada mertabak dan sebagainya. Artinya si pengendara niki, sopir sama Ratu Ayu niki orang yang benar-benar polos dia. Sini ada setelah ngerehan niki dianggap sudah sukses. Ya, leuwih yang pemargi nyamleh kucit butuan, manut yang sironeng ya mau tatua. Tujuannya untuk memperkuat daripada kekuatan sakti si dini. Udah seperti itu. Lagi masyarakat bertanya, benar nggak? Sampun sah. Oleh karena itu, malih diadakan pementasan celonarang pecelonarangan. Disinilah uji kompetensi. Benar nggak? Sopir itu sudah benar-benar paham dengan Ratu Ayu. Ya, dari prosesi masupati sampai ngerehan puniki, benar nggak dia lascaryo tanpa pamrih menyerahkan segalanya terhadap sesuatunya dia. Disinilah kompetensi uji. Itu ya celonarang. Di sini kita boleh sombong dalam tandanan positif. Ya, testimoni nih dalam ajaran Tantra Berawa untuk menguji coba niki dar. Coba nggak? Apa niki ceciriannya bisa hujan, bisa tebakan tidak apa-apa, kerauhan masalah dan sebagainya. Ini sebagai central point-nya Ratu Ayu. Setelah ini selesai, baru diadakan puja wali. Ya, baru diadakan Betari Durga, Buta Egek Sangkalaluda, diadakan puja wali, persembahan supaya nyomil Betari Durga dados Dewi Parwati. Betari Durga, Barongket menjadi Betara Siwo, Jegek lan Bagus. Makanya diberikan nama Ratu Ayu, Ratu Gede, Ratu Bagus. Kenapa tidak Ratu Seram? Ya kan? Padahal menyeramkan. Karena kita mengembalikan wujudnya. Krura beliau, marah beliau dalam wujud yang cantik. Rupawan. Makanya simbol itu ya konsepnya ya. Simbol ini yang menegaskan ada permata, batu mulia, intan. Biar inilah cantiknya. Iya, ya. Coba mau lihat ada kulit sapi, sang meraga pitara. Ini warisan leluhur. Mau lihat sekarang ada sekar taji, permisi mau ini namanya sekar taji, kupu-kupu barong. Hidup ini tidak kekal sementara. Mau potong kupu-kupu barong ini dibentuk dia jadi satu seperti jantung dia mau. Cinta kasih dan kita kasih. Oh, itu simbol-simbolnya ada di sana ternyata ya. Ya, ini Rangda mau kalau mau. Jadi dari wujud seram itu ada kasih di sana. Benar. Itu Rangda nih. Kalau mau ke pura jangan diurai rambutnya, metegol mau pusong ganjar, mau udang. Ya, jangan keluarkan bicara yang tidak baik. Jangan melihat sesuatu maksudnya. Gitu ya. Bukan hanya ada pelawatan Ratu Ayu cuman sebagai pajangan, tidak, tapi ada makna. Kan ingin diingatkan ya, lagi benar. Seperti itu. Ini istilahnya sebagai salah satu cerminan. Nah, ya. Ketika ini terjadi, biasanya sekarang ada orang perlina. Nah, ya kan? perlina ini karena kan belakangan ini banyak banget juga saya lihat di sosial media ada yang dikubur seperti benar. Itu. Saya lihat yang kemarin viral kan ini Nusa Penida. Nah, itu seperti apa Bli kalau memperlina karena ini kan ada energi, ya, kekuatan ilahi. Sekarang kan kembali kepada tatua tujuan daripada perlina itu. Apakah dianggap kayunya sudah rusak, barangnya sudah rusak, atau memang ada tradisi seperti halnya harus nginap melalui Batara berapa tahun, habis nikah malih metangi dan seterusnya. Nah, perlina itu berdasarkan atas kesepakatan, berdasarkan atas sastra, termasuk ruwa bineka tanpa sastra, petikat bisa apa yang menjadi tujuan daripada perlina. Perlina itu ada 3 bisa dengan pertiwi tanah, bisa dengan air, bisa dengan api. Berarti pertiwi tanah dikubur, air dihanyut. Ya, dihanyut ke segara. Dilarung gitu ya. Dirarung, habis itu dengan bakar pakai api dia. Tergantung mungkin kesepakatan dan pewisik yang diterima. Berarti itu
kembali lagi ke kesepakatan. Apa Kesepakatan. ada mungkin lontar atau sastra yang terkait dengan Perlina ini? Ya, yang kembali menyampaikan kepada Siwo Tatua itu sendiri, Buana Koso itu sendiri, kepada lontar Nabi Barongswari itu sendiri. Berarti kalau misalnya sudah di Perlina, itu berarti apa boleh misalnya masih tapel itu dipakai kayak beli bilang ini Boleh dipakai barong-barongan, boleh. Ini kan mantan duwe semua, Mbak. Ya, ketika dia dipelina dengan menggunakan air, ya daripada dirarung diambil sama orang lain, tiang matur kepada projuru pemangku, tiang ambil, tapi tiang perbaiki, niki-niki kan sampun hancur di belakangnya. Jadikan dia museum hidup sebagai museum budaya di sini. Ketika masyarakat datang ingin mencari histori ceritanya, ini loh perjalanannya. Bisa dicek kembali. Tiang hormati dia sebagai benda propan. Tapi tidak di Banten. Nah, makanya yang sampun Perlino jangan lagi ditaruh di gedong. Kalau ditaruh di gedong, ketisen tirto setiap hari disembayangin, padahal ini sampun Perlino. Yang bahaya, bisa keunggahan butolan kalau dia. Karena belum ada proses upacara ritual. Kalau sudah di Perlino, pindahkan dia dari gedong itu, jadikan dia benda propan, dihormati jadi secara budayanya. Budayanya gitu ya. Itu kadang-kadang salah persepsi. Karena apa? Rasa bas berlebihan. Karena kan ini ya ini kan bukan sesuunan dulu seperti gitu. Itu keliru penempatannya. Ya, taruh dia di sini seperti nikah. Berarti menarik sekali ya pembahasan terkait dengan barong dan rangda ini. Ya. Nah, kalau untuk kenapa sih misalnya di pura itu harus ada apakah yang seperti memancarkan energi atau Taksu. Pastinya iya. Kalau benar kita bisa menempatkan posisi beliau dalam simbol beliau. Tapi apakah Barong dan Ratu Ayu ini kehilangan taksu? Iya. Kalau pemangkunya, kalau pengempuannya tidak meyakini keberadaan beliau. Ampah, campah, kasar ban etika nih. Tuaneng bataro majak nih. Tangan ya, kasar-kasar seperti itu ya. Otomatis etika. Minimal mau ke pura, ke terus sajang, baru nedonin tas, jangan taruh dulu. Itu etika. Ada etikanya. Etika tetap mau etika seperti itu. Jadi saya lihat menurut pelawatan pakai tas kayak ya, gitu. Tetap ada etikanya. Dalam artian apa? Mau keundangan aja, pang jegek, pang bagus. Ya, lah ajak masyarakat sosial, masa kerangkil ke debat taro awag-awagan seperti ini sembarangan kan tidak etis seperti itu. Nah, kalau untuk yang menggunakan barong ini boleh nggak sih? Misalnya saya nih mau nyaluin. Bedakan, ada juru solah. Ada namanya pekudan pekandelan. Kalau pekudan pekandelan berarti dia yang memiliki SIM secara absah, skala niskala. Itu untuk yang sesuunan. Untuk sesuunan. Pekudan, pekandelan, permas, dia mau winton, mau bersih, diakui secara skala niskala. Baru boleh. Boleh nyungsung di Batara. Tapi pertanyaannya ketika pekandelan pekudan tuno tidak bisa nari, ya dia bisa meminjam mencari juru solah. Juru solah adiko bukan hanya sebatas bisa menari, harus memiliki SIM minimal pewintenan umum. Ya, kata Saraswati lah seperti ini kayak pewintenan umum bisa ngigal, tahu etikanya sendiri, mohon izin kepada pemilik utama, kepada pekudan, baru bisa nyolahan di Batara. Berarti nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Kalau propan, nah bisa ngigal kan sengengen, kadang sing mau wintanen. Walaupun nggak ada SIM, kalau yang penting masalah. Itu udah kadang-kadang baru. Sekarang kan kebanyakan, ya viral tuh, ya penari hebat, ya kan dia suruh nari. Nggak bisa seperti itu. Dia viral hanya sebatas pembenaran. Kebenarannya, pertanyaannya dia bisa nari, dia punya SIM nggak? Siapa dia, kredibilitasnya bagaimana, baru kita perkenankan. Nah, siapa yang harusnya pemangku, punya kebijakan, awek kembali aturan. Kembali kepada aturan. Ya boleh istilahnya ngunut sesuatu, misalnya pelawatan. Contoh lah sederhananya ya. Gitu ya. Tiang, tamatan sarjana, seni, tari bisa ngigal ngelasim. Ya, jadi ada odalan di Pura Moe. Ya kan, ada tari-tarian, Ratu Ayu atau Barong. Mau tiang nari ya, mau bilang ya. Projuru pemangku di sana mengamini nggak? Belum tentu. Ya kan? Makanya Niki harus bersinergi. Apalagi sering kali seperti ini. Ya Tuhan, kalau tiang dapat juara 1 lomba rangda, lomba barong, tiang akan mesesangi nyolahan Ratu Ayu di Banjar tiang. Kan tidak bisa seperti itu. Di Banjar kan ada aturannya. Kenapa banyak orang kita pakai sesangi? Ya, yang jelas kita harus introspeksi dulu tujuan kita apa, etika kita bagaimana. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, jadi harus perhatikan etikanya layak tidak. Benar, punya SIM-nya nggak? Benar. SIM secara niskalanya. Oke, yang terakhir yang mungkin ingin disampaikan himbauan terkait dengan barong dan rangda ini, dan tentunya juga etikanya khususnya terkait dengan sesuunan itu. Benar. Biar kita bisa menjaga kesakralannya. Benar. Yang jelas, yang tiang harapkan bahwa Barong dan Ratu Ayu dalam tatanan budaya sakral merupakan warisan yang mesti kita jaga secara baik dan benar.
bagaimana kita bisa menghormati keberlangsungan dari warisan budaya itu berdasarkan atas Simo Sastro Dresta. Tidak boleh sembarangan. Apapun yang ingin kita lakukan dalam tatanan sakralisasi budaya itu sendiri harus menghormati aturan awik pararem yang sudah disepakati, sehingga tidak akan terjadi pergeseran degradasi. Dengan bahasa milu-milu tuung. Oh, di Banjar itu, di desa di sana punya rangno kok kerauhan. Kok ada tebak-tebakan, ya ngunying dan sebagainya. Kok di Banjar kita tidak seperti itu? Jangan kita hanya sebatas melihat dari sisi luarnya saja. Kalau kita ingin seperti itu, proseslah dengan baik dan benar berdasarkan tatwo, susila dan acara tersebut. Ike. Itu aja. Ya, Baik, terima kasih nggih, Bu rayu. Dewi atas Nggih. informasi sharingnya kali ini. Semoga ini bisa istilahnya menjadi perhatian untuk semuanya, menjaga bagaimana kesakralan tetap terjaga, budaya ataupun yang tontonan juga bisa tetap dilestarikan seperti itu. Benar. Ya. Nggih. Terima kasih. Saya Sinta Pramadeni, pamit undur. Sampai jumpa lagi di program Sapa Bali berikutnya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Om.